Perintah dari Raja Heiki. Siapa yang bisa membawa kepala Tao Tie? Akan diberikan 10.000 rumah manusia untuk dimakan. Kalian menginginkan daging dan darah manusia yang segar. Setelah melewati gerbang Song yang semuanya akan tersedia, tapi kalian harus melewati saya dulu. Manusia, dewa, dan monster seharusnya hidup terpisah, dalam damai. Tapi karena jenderal terjebak dalam kehidupan manusia, membuat para monster datang ke dunia manusia. Banyak monster datang ke dunia manusia. Kekacauan besar di 3 dunia. Jenderal adalah penyebabnya. Apakah jenderal pernah berpikir? Sekarang sudah malam ke-6. Apakah jenderal yakin 100.000 pasukan dari Yang Cheng benar-benar akan datang menyelamatkan? Jenderal, Di mana pasukan bantuan? atas perintah Tuan Yang Cheng, saya datang untuk memberitahu Jenderal, pasukan bantuan tidak akan datang. Jenderal, Jenderal, bangunlah. Jenderal, Panah. Jenderal, Tao Tie, kamu adalah monster. Mengapa berperang melawan kami untuk manusia? Utusan dari Yang Cheng. Tolong lihat di bawah gerbang Songyang. Apakah ada sebuah kota kecil? Kota itu bernama Wuxia. Orang yang saya sayangi masih di sana. Saya tidak bisa mati sebelum dia selamat. Biksu Lianden mengubah tubuhnya menjadi pagoda. Jalan ke langit tertutup, pagoda Buddha telah selesai. Jalan ke langit tertutup. Pagoda Buddha telah selesai. Jalan ke langit tertutup. Pagoda Buddha telah selesai. Raja Heiki kalah, kita tidak bisa kembali. Lari cepat.
Tao Tie, dari sekarang kita akan berperang bersama. Kamu adalah putra kelima naga mungkin. Saya akan memanggilmu Wuye mulai sekarang. Biksu. Kamu sudah puas. Tinggalkan aku sendirian. Pohon maple di bawah gerbang Songyang. Sekarang seharusnya sudah berubah merah lagi. Apakah itu hutan maple yang hanya berubah merah setiap 100 tahun? Konon katanya pernah terjadi pertempuran besar di sana. Banyak monster yang mati pohon maple di bawah gerbang. Menyerap terlalu banyak darah monster hingga menjadi seperti ini. Aku ingat. Itu sebelum Menara Lianxin berdiri. Kamu sedang menggambar apa? Tidak menggambar apa-apa. Perlihatkan padaku. Tidak boleh. Cepat berikan. Berhenti, jangan bergerak. Cuya Ningtao. Ada apa pemilik toko? Mau lihat tuan makan kertas? Mau. Makanlah. Cepat makan tuan, makan. Cepat makan. Makanlah. Makan. Kalian berdua tidak bekerja, lihat apa gatal kulit ya. Hari ini aku akan menghukum kalian. Hati-hati Cuyan, lari cepat. Lari cepat. Jangan lari. Kalau tertangkap bisa sial, kalau tuan yang menangkap itu bahaya. Berhenti. Lari cepat ya, seharusnya tidak. Menggambar kalian berdua untuk membuatku marah. Akan kubakar kalian berdua.
Menara Lianxin runtuh raja, Heiki muncul. Menara Lianxin runtuh raja, Heiki muncul. Cepat. Goresan kuas seperti hidup. Tuan benar-benar hebat. Hari ini Tian Xianglou tidak buka. Ju sedang keluar mencari bahan, kalian datang sia-sia. Tapi lentera merah masih tergantung di luar. Lentera merah tergantung, seharusnya Ju ada di sana. Aku lupa lagi pula, kamu lihat. Tirai putih bulan tergantung di lantai 2. Artinya Ju sedang tidak mood. Tidak menerima tamu. Tirai putih bulan ini sudah tergantung terlalu lama. Menurut saya, setidaknya 10 hari. Saya mendengar pemilik Tianxiang Tower Ju tak bisa memasak karena kekurangan bahan segar yang langka. Saya di sini kebetulan punya satu bahan yang jarang ditemui di dunia. Ingin memberikannya kepada pemilik Ju, jika Tuan bisa merekomendasikan saya. Saya akan sangat berterima kasih. Baiklah. Pemilik sedang kekurangan bahan makanan akhir-akhir ini, dan bahkan mengeluh pada saya untuk mencarikannya. Tadi saya lupa memperkenalkan diri, sungguh tidak sopan. Saya adalah Chang dari Pangsit Sup Yangzhou, generasi ke-17 Changqing. Sekarang menjabat sebagai kasir sekaligus pelayan di Tianxiang Tower. Senang bertemu denganmu, Tuan. Lapar sekali. Jika lapar makan saja. Kalau tak ada yang enak, aku hampir mati kelaparan. Aku bilang bersikap seenaknya juga harus ada batasnya. Tianxiang Tower ini sudah tutup selama 2 minggu penuh. Berapa kali sudah kukatakan, tak ada bahan segar yang ingin dimakan. Soal makanan adalah tentang menyesuaikan dengan 4 musim, hidup berdampingan dengan matahari dan bulan. Tidak boleh sembarangan dalam menyajikan bubur atau nasi. Haruslah sesuatu yang ditakdirkan, makanan unik yang hanya ingin dimakan saat itu. Kamu bisa menunggu, tapi aku masih harus menghasilkan uang untuk membayar 300 tael perak padamu. Tang Bao, kamu benar-benar tak mengerti soal rasa estetika. Jika tak ada yang enak, lebih baik aku mati kelaparan. Ah, kamu. Kamu tidak perlu mati kelaparan, setidaknya tidak hari ini. Astaga, Betapa menakjubkan, ikan duyung tak disangka masih bisa melihat hal aneh seperti ini. Apa istimewanya ikan duyung ini? Dalam catatan, gambar siluman Baize, ikan duyung ini memiliki kepala ular dan tubuh ikan serta sepasang kaki. Hidup di laut dalam dengan air dingin, jauh lebih berharga daripada ikan amati ratusan kali lipat. Juga merupakan kelezatan yang langka. Sayang sekali daging ikan duyung muda dan lembut ini, namun kekurangan satu rasa penting ini. Bagaimana mungkin? Masih begitu segar. Mungkin Anda bisa melihat lagi. Segar sih segar, tapi dia terkurung dalam guci ini tanpa kebebasan, tentu saja merasa sedih dan menderita. Ditambah dengan dikirim olehmu, pastinya merasa takut dan sedih. Daging dan darah ini semuanya pahit, apa yang enak bisa didapat? Dia kekurangan satu rasa khusus yang membuatnya meski diiris 1000 kali tetap rela. Apa itu?
Rasanya itu disebut cinta. Tolong. Suatu kali, aku tidak sengaja jatuh ke air dan terbangun di tepi pantai. Membuka mata dan melihatnya. Mata yang indah seperti air musim gugur. Menatapku tanpa berkedip. Nona. Aku belum tahu namamu. Aku bernama Gao Chong. Nama panggilan Ziyu. Sejak itu, untuk bertemu dengannya lagi, aku setiap hari datang ke pantai tempat kita bertemu, mencarinya. Nona. Nona, di mana kamu? Nona. Aku tahu kamu di sini. Kenapa tidak mau keluar dan bertemu? Gao hanya ingin membalas budi. Tapi tidak tahu nama sang penyelamat. Harap Nona keluar dan memberitahu. Nona, di mana kamu? Nona. Aku membeli sebuah rumah di sini. Ini akan menjadi rumah kita. Bunga teratai.
Tapi kebahagiaan tidak bertahan lama. Karena tidak ada penghasilan. Aku harus terus pergi ke pegadaian untuk bertahan hidup. Saudara Du teman lama, bisakah meminjamkan uang untuk keadaan darurat? Tidak ada yang mau membantu. Bahkan menertawakanku. Aku mulai menggali akar teratai menjual lukisan. Untuk Ajiao aku berusaha sebisaku. Tuan suka lukisan, tidak tapi lihat lukisan. Tapi tidak ada yang tertarik. Hujan deras seperti ini. Cepat tutup lapak. Berikan padaku. Suamiku, kamu lelah minum teh. Aku diusir dari rumah untukmu, tapi kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Sungguh aku buta. Ajiao. Apakah itu Ajiao? Bagaimana aku bisa menyangka? Orang yang tidur di sampingku ternyata adalah seekor duyung. Teman lama Xian menemui saya untuk mengobrol. Setelah mabuk saya menceritakan hal ini padanya. Dulu kita pernah belajar bersama. Menunggang kuda dan bernyanyi gembira. Maafkan saya. Saudara sekarang terlihat jauh lebih tua. Orang yang paling saya cintai ternyata adalah seekor duyung. Penipu, semuanya penipu. Saudara Gao, saya harus mengucapkan selamat kepada Anda. Selamat kepada saya. Sekarang saya seperti ini. Dari mana kebahagiaannya? Apakah Anda pernah mendengar tentang pejabat Jia Gubernur Selatan? Dia adalah orang kepercayaan Kaisar. Saya telah mencari informasi di banyak tempat, baru tahu bahwa pejabat Jia sangat menyukai ikan mentah. Terutama yang dimakan mentah. Kalau bicara tentang ikan langka, bukankah saudara Gao punya satu di rumah? Xian menyuruh saya memberikan Ajiao kepada pejabat Jia. Saya awalnya tidak bermaksud. Tapi setelah saya ceritakan pada Ajiao, dia malah bilang. Bilang apa? Saya bersedia. Tidak heran pemilik toko bilang dagingnya pahit. Siapapun itu. Dicintai tapi disakiti sedemikian rupa. Pasti hatinya merasa pahit dan getir. Kalau memang dia bersedia, mari sementara kita rawat di Tian Xiang Lou. Apakah akan dimakan atau tidak? Tunggu sampai Anda memutuskan. Kalau begitu, saya mohon bantuan pemilik Ju, saya pamit. Belum tidur. Saya lapar sampai tidak bisa tidur.
Anda bukan lapar tapi ngidam kalau benar lapar. Kenapa malam tadi mie yang saya masak tidak Anda sentuh? Omong kosong, saya mau makan duyung. Dagingnya pahit mungkin sulit ditelan pemilik. Anda lebih baik tidur saja kalau tidur tidak akan lapar. Saya tahu Anda tidak tidur tengah malam bersembunyi di sini karena takut saya memakannya. Tuan rumah ikan duyung ini. Wajahnya jelek, dagingnya pahit. Saya sarankan jangan berencana padanya. Lepaskan obsesi. Lepaskan obsesi, semuanya kosong. Kamu seperti seseorang. Dia juga sering membaca kitab suci. Tapi dia hanya seorang biksu, dan kamu lebih cerewet darinya. Siapa orang itu? Beberapa hari yang lalu saya pergi ke kuil bertemu seorang biksu. Saya seperti apa? Saya hanya ingin kamu istirahat lebih awal, jangan makan terlalu banyak sampai sakit perut. Kenapa saya sudah makan banyak monster, hanya ini yang spesial? Karena dia pernah menjadi manusia. Dia juga punya perasaan. Dia juga bisa merasakan sakit. Lagi pula, dikirim oleh kekasihnya sendiri untuk disembelih. Rasa sakit ini jauh lebih parah dari 1000 potongan. Terima kasih Tuan Muda. Terima kasih banyak Tuan Ju. Terima kasih padaku, kamu tidak takut saya membantu Gao Chong. Jika bisa dimasak dengan tangan ahli Tuan Ju, dihadiahkan kepada Tuan Jia. Membuat suami tahu meskipun saya monster, tapi saya punya hati yang tulus. Tidak akan mengecewakan perasaannya padaku. Perasaan cinta. Dengar tidak? Hari itu suami pulang dari pesta Xian. Langsung sakit parah. Perutnya sehari-hari hanya makan sayuran dan biji-bijian kasar. Mana tahan makan daging besar-besaran. Ditambah minum sedikit alkohol. Ditambah rasa sakit di hati, kedinginan dan demam. Tiba-tiba demam tinggi. Jiao. Suami saya di sini. Jiao. Baru saja dalam mimpi saya. Sejenak. Kamu yang dipotong satu persatu. Waktu saya hidup lagi. Hidup mewah. Saya sangat menderita dan sedih. Jiao. Xie Yan bilang pada saya, biarkan aku mempersembahkanmu kepada Tuan Jia. Seharusnya aku menolak dengan tegas. Aku sungguh berdosa. Aku bahkan sempat berpikir. Terserah padamu. Apa katamu? Terserah padamu. Terserah padamu bolak-balik. Masih keinginan Gao Chong sendiri. Ku beri kamu tangga tapi kamu tidak mau turun. Kamu bilang kalian bangsa ikan duyung. Apakah tidak bisa berbohong? Ayo. Terima kasih Tuan. Apa sih yang bagus dari Gao Chong ini? Sampai kamu rela mati untuknya. Baik.
Apa bagusnya dia? Aku hanya ingat di malam itu di tengah ombak. Melihat suamiku melepaskan seekor ikan kakap. Turunlah baik. Lain kali lebih cerdik, jangan sampai tertangkap lagi. Menyembelih dan memakannya langsung terlalu kejam. Cepatlah kembali ke laut dalammu. Nafsu makan manusia memang luar biasa. Cepat pergi, masuk. Tolong aku. Aku hanya memandangnya sekali. Langsung jatuh cinta padanya. Ajiao terdengar seperti Gaochong dulu orang baik, tapi kenapa bisa berubah seperti ini? Dulu jadi orang baik karena kaya. Menganggap diri mulia. Sekarang miskin orang ini. Menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Ajiao, kamu harus memikirkan baik-baik. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin cinta Gaochong? Atau ingin dia mendapatkan kemewahan dan kekayaan? Terserah padamu. Kepala ikan ini sungguh tidak bisa diajak berpikir. Ayo lihat kalian, ayo lihat. Kereta sebesar ini aku belum pernah naik. Belum pernah naik, bahkan belum pernah melihat. Di sini adalah Tianxiang Lou benar. Siapa sih ini kemana-mana bawa karpet merah? Sungguh megah, ya ampun. Ganteng banget, lihat nggak sih ganteng? Ganteng.
Lantai ini digantungi lentera dengan huruf Ju. Artinya pemiliknya bersedia menerima tamu. Lantai 2 ini digantungi tirai warna putih bulan. Artinya pemiliknya tidak ingin menerima tamu. Tian Xiang Lou ini menarik. Pangeran Langya tiba. Pangeran Langya Zhao Heng. Chang ini menghadap Paduka. Pemiliknya sedang istirahat, tidak tahu Paduka datang. Jangan sungkan. Saya baru sampai di sini, baru saja menetap. Berjalan sepanjang pagi bahkan belum makan siang. Kebetulan mendengar tentang Tian Xiang Lou ini. Keahlian masak Nyonya Ju nomor 1 di dunia. Bolehkah saya mencicipi? Paduka terlalu memuji. Nyonya Ju hari ini tidak menerima tamu. Walaupun kota usia ini tidak besar. Tapi ada banyak koki terkenal. Paduka baru sampai di sini lebih baik. Coba dulu masakan koki lain. Keahlian koki lain mana bisa menyaingi Nyonya Ju? Saya hanya ingin bertemu Nyonya Ju, dan hanya percaya padanya. Kapan Nyonya Ju bersedia menerima tamu? Saya bisa menunggu di sini. Paduka baru saja lelah bepergian. Makan pertama di usia, tentu tidak boleh sembarangan. Anak muda ini benar. Apa benar ada sesuatu yang wanginya? Kenapa wangi sekali menciummu, saya jadi lapar. Kamu jual nggak, berapa harganya? Berani. Ini adalah wali kota baru usia, Pangeran Langya. Kamu jangan kurang ajar. Anak kecil ini tadi bilang apa? Apa saya ada wangi aneh? Karena kamu adalah monster. Dan monster yang wangi. Kamu sudah tidak sabar mati ya? Ayo. Sering dengar, Nyonya Ju paling ahli memasak monster. Ternyata tidak salah. Tapi tidak menyangka anak kecil ini. Lumayan seru juga ya. Ayo. Gadis ini nomor 1 di dunia. Ini digoreng pakai garam laut. Gimana? Memang luar biasa. Tapi manajer Ju masih kalah sama yang kubawa ini. Kura-kura Shuan dari utara. Kulitnya diukir, dagingnya diambil. Dibungkus dengan daun emas. Rasanya tahan lama. Benar-benar juaranya dunia. Enggak heran kamu bau binatang buas. Ternyata baunya nyampur. Mingyan Wangye masih belum ngerti ya. Simpan pisau itu. Kamu mau aku masak ini? Betul. Jangan. Berani sekali. Manajer Ju Wangye juga punya emosi. Benar katamu. Bagaimanapun juga kamu seorang wangi. Kamu. Wangye manajer kita ini. Binatang buas ini punya roh. Harus dimakan saat masih segar. Itu yang terbaik. Dipanggang atau direbus kurang bagus, dikukus paling jelek. Daging ini sudah lama rohnya sudah hilang. Meski rasanya masih sama, ada bedanya sama ham. Terima kasih atas penjelasannya. Manajer kalau hari ini nggak buka. Aku naik lagi gantung kain putih itu, biar orang nggak salah paham. Dari tadi ngapain aja? Dia ganteng banget, masih seorang wangi.
Seumur hidup aku belum pernah lihat. Pria seganteng ini. Tapi manajer Ju, meskipun tirai sudah digantung kalau Wang Ye mau makan, bisa dikecualikan kan? Daging ini bukan urusanku. Bawa pulang suruh koki istana kamu yang masak Zhao. Kamu kenal aku. Tentu saja Wang Ye Langnya Zhao Heng. Siapa yang enggak kenal? Tapi kamu datang ke kota Wuxia ini. Jangan-jangan cuma suruh aku urus daging ini aja. Xiao Wang nggak punya bakat, nggak bisa bertahan di ibu kota. Dikirim ke sini untuk memimpin departemen perburuan. Maka ke depannya, harap bisa diurus oleh Tuan Ju. Diurus sih nggak juga. Tapi departemen perburuan ini, kalau nanti menangkap hewan langka. Ingat-ingat aku ya. Tentu saja. Pasti akan kubagi dengan Tuan Ju. Kok jadi kayak aku rakus banget gitu? Tapi aku kasih tahu dulu ya. Kalau di restoran Tuan Ju ini ada hewan langka, dan nggak kasih tahu aku nggak bakal terima. Dengar-dengar kemarin ada yang bawa guci besar masuk ke restoran Tuan Ju. Mermaid itu bisa makan orang loh. Kalau disembunyikan itu bahaya banget. Ayo. Ikan lipstik kemarin itu udah habis dimakan mentah sama wasabi. Wah, pangeran datangnya telat nih. Mana orangnya? Cuma kita berdua nggak ada orang lain. Nggak percaya? Lihat deh. Akhir-akhir ini, seleraku memang agak hambar. Pengen banget makan sesuatu yang spesial. Kalau Tuan Ju masak hewan langka, terkenal banget kan? Di sini mana ada hewan langka? Lihat saja restoranku ini. Udah lama nggak buka. Minggir. Ming Yan. Pulang. Su Sueshi. Hamba Su Shuing, Akademisi Hanlin. Menghadap Pangeran Su Sueshi, silakan bangun. Terima kasih Pangeran, aku sudah lama mendengar. Su Sueshi menulis buku catatan monster Shenzhou. Di dalamnya ada semua hewan langka di dunia. Kali ini, aku diperintahkan Ayahanda untuk memimpin Departemen Perburuan terkait masalah Menara Lianxin. Masih perlu meminta petunjuk dari Su Sueshi. Silakan Pangeran, aku dengar. 500 tahun lalu Biksu Liandeng, karena perbuatan baiknya, diam-diam menaklukkan monster Tao Tie yang masuk ke dunia manusia. Cendakin ini Minai Popkin Cerbang Tongtian Terbukalebar. Sejumlah besar monster memasuki dunia manusia. Di antara mereka ada beberapa yang ambisius. Dipimpin oleh Raja Heiki.
Mereka berniat membantai manusia dan menguasai kedua dunia. Biksu Liandeng di kota Wuxia yang paling dekat dengan penghubung kedua dunia terlibat dalam pertempuran sengit dengan mereka. Meskipun tidak meraih kemenangan besar, tapi dia mengubah tubuhnya menjadi menara Lianxin untuk menekan mereka. Apakah ini benar? Mohon laporan kepada pangeran. Ini adalah asal-usul menara Lianxin. Dari sini bisa dikatakan, menara Lianxin menekan Raja Heiki. Ucapan itu tidak salah. Lalu kerusakan menara Lianxin belakangan ini. Apakah ada hubungannya dengan Raja Heiki? Hal ini. Mohon maaf pangeran. Hari ini, pangeran pergi ke Tianxianglou. Tidak tahu mendapatkan informasi apa. Su Xuexi kenapa berkata begitu? Manajer Zhu asal-usulnya misterius. Dia sangat peduli dengan menara Lianxin. Sudah lama beredar kabar bahwa dia adalah reinkarnasi dari Tao Tie itu. Ajiao. Terima kasih kerja kerasnya Ajiao. Tidak apa-apa. Baik-baik saja. Saya bilang manajer kamu ini sebenarnya bagaimana? Seorang gadis. Di siang bolong tidak pantas. Bagaimana bisa tertidur saat berbicara dengan pria asing? Kalau saja kamu tidak menghalangi saya tadi malam, saya pasti sudah tidur cepat setelah kenyang. Saya tidak perlu banyak bicara. Kamu masih ingin makan Ajiao? Sebenarnya sebelum pergi saya sudah makan Ajiao. Bohong. Tidak. Kalau begitu mata saya ini buta. Saya sudah lama di Tianxianglou, gerak-gerikmu tidak bisa sembunyikan dari saya lagi pula. Mata kamu ini kalau berbohong, bola mata akan berputar-putar. Seharusnya saya biarkan kamu mati kelaparan di depan Tianxianglou. Jujur saja, apa maksudmu sebenarnya? Apakah benar-benar ingin menyerahkan Ajiao kepada Pangeran Langya? Ya. Kamu melakukan ini bukankah menyakiti Ajiao? Ini sebenarnya tugas patroli pemburu untuk menangkap monster. Aku hanya memanfaatkan situasi saja. Aku mengerti. Kamu ingin ikut mengambil untungnya. Tidak ada pilihan, aku lapar. Kamu. Kenapa kamu begitu marah, Tang Bao? Ajiao. Berhenti. Aku ingin bertemu Ajiao. Berhenti Ajiao. Tidak boleh masuk. Oh, siapa ini? Tuan Changqing. Aku ingin membawa pulang Ajiao. Aku tidak bisa memutuskan ini. Tuan Changqing. Siapa yang berteriak-teriak di Tianxianglou ini? Manajer Zhu. Cuian. Tuan Gao, mungkin kamu tidak tahu aturan di Tianxianglou ini. Manajer Zhu. Aku menyesal, bukankah kamu bilang? Aku bisa pulang dan mempertimbangkannya lagi. Aku sudah memutuskan, aku tidak seharusnya menjual Ajiao. Lagi pula dia adalah wanita yang paling kusayangi. Meskipun ada banyak kemewahan di dunia ini. Tapi Ajiao tetap satu-satunya untukku. Tolong biarkan aku membawa kembali kekasihku. Waktu menjualnya kamu menyebutnya monster. Sekarang kamu menyebutnya kekasih, lucu sekali. Aku teringat kebaikan Ajiao padaku dulu. Aku benar-benar menyesal. Aku sudah gila sampai melakukan hal yang tidak manusiawi ini. Tolong kembalikan dia padaku, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Tuan Gao dalam bisnis. Tidak ada yang bisa mengambil kembali apa yang sudah dijual. Kalau ini tersebar Tianxianglou ini.
Bagaimana bisa berbisnis? Tolong Meneer berbelas kasihlah. Tuan Gao hanya sesaat tergoda. Sampai melakukan hal yang memalukan ini Meneer. Asalkan kembalikan Ajiao, padaku Tuan Gao, akan sangat berterima kasih. Meskipun aku setuju, Ajiao belum tentu mau pulang bersamamu. Karena dia adalah istrimu, kamu harus menghormati keinginannya. Baiklah, jika hari ini dia mau pulang bersamamu, aku akan mengabulkan keinginan kalian berdua. Terima kasih Tuan Ju. Apakah kamu benar-benar akan membiarkannya membawa Jiao pergi? Ajiao. Aku bukan manusia, semuanya salahku. Aku bukan manusia. Hidup bersama dalam satu selimut. Mati bersama dalam satu liang ini, seharusnya hanya diucapkan. Antara yang paling dekat dan tercinta. Aku membuat perjanjian denganmu. Tetapi karena tergoda oleh kemewahan sementara, aku menjualmu. Sia-sia aku belajar kitab suci selama lebih dari 10 tahun. Tetapi hidup menjadi seorang pengkhianat. Yang melupakan budi baik, dan tidak tahu berterima kasih. Sekarang aku menyesal. Jika dari sekarang aku masih menyakitimu, aku akan dihancurkan dan tidak akan pernah bangkit lagi. Istriku, apakah kamu mau memaafkanku? Tian Xiang Lou, ini bukan rumahmu. Kalau mau berpelukan pulanglah ke rumahmu sendiri. Istriku, mari kita pulang. Baik, Kenapa masih di sini masih mencari masalah di depanku? Terima kasih Tuan Ju. Ayo pergi. Ucapanmu itu apakah agak terlalu kejam? Kalian mau apa? Mau apa kamu sudah memakan begitu banyak saudara kami? Jadi gemuk dan sehat. Sekarang giliran kami untuk menikmatimu. Tidak. Tuan. Mimpi buruk Tuan semakin sering terjadi. Rencana sudah mulai dijalankan. Xian Pasti akan mempersampaikan manusia ikan kepada Tuan. Setelah Tuan memakan manusia, ikan pasti bisa menyembuhkan mimpi buruk. ini harganya berapa? Kangkung ini 1 koun per kilo. Apakah masih segar? Masih segar pagi ini, baru dipetik dari ladang patroli, Bagaimana dengan sedang ini? menyelidiki. Manusia ikan pernah muncul di sini, tidak boleh melewatkan sedikit pun jejak ia. Apa yang terjadi sudah dengar ada orang di sekitar sini. Melihat langsung manusia, ikan jangan menakutiku. Kenapa aku menakutimu mereka benar-benar naik ke darat? Ini benar atau tidak Nona bagaimana caranya?
Apakah sayur ini mau dibeli? Baju ini sudah kami pakai selama 2 bulan. Kapan Tuan Muda bisa bikin yang baru buat kita nggak? Bener banget. Beberapa hari lalu aku lihat anting warna merah hingtau di jalan. Pas banget buat aku. Kalau aku pakai, pasti Lang Yawang bakal terpesona. Sampai matanya nggak bisa kebuka. Kamu jeleknya sampai Lang Yawang nggak berani lihat kali ya? Cuyan ngomong apa sih? Awas aku pukul kamu. Cuyan berhenti dong, Cuyan berhenti dong. Berhenti. Ini siang-siang. Kayak ketemu hantu aja. Hantu apa yang berani ke Tian Siang Lou, jangan takut sendiri. Ya ayo. 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 Ini udah ketiga kalinya bulan ini ketemu hantu siang-siang. Emang kalian takut beneran? Tuan Muda. Pemilik toko mainnya serius banget. Kita harus ikutin aja. Pemilik toko ini ngapain lagi sih? Aku lapar, penyakitku parah. Lihat tanganku nggak bisa gerak, tang bau aku sakit parah. Kamu nggak kasihan sama aku? Masa aku nggak kasihan sama kamu, Cuyan Ningtao? Ambilin ding pemilik toko. Tuan Muda bikin baju baru buat aku, bikin anting baru buat aku. Kalian berdua ambil barang dulu. Tuan Muda. Kenapa pemilik toko bisa dapat apa aja? Kita nggak dapat apa-apa. Tuan Muda walau tampan tapi pilih kasih. Sudahlah, kalian berdua pelayan udah jadi jahat. Aku bikin 2 yang baru gantiin kalian. Aku nggak mau ding, tang bau mati. Kamu tahu aku mau apa? Kamu kaku dan ngantuk, aku tahu. Tapi penyakitmu sekarang bukan di tangan tapi di mulut. Sejak kenal kamu 2 tahun lalu, aku tahu kamu suka makan monster. Dulu cium bau aja udah seneng, sekarang kenapa nggak bisa? Penyakitnya berubah ya? Kamu cari cara buat makan monster. Iya. Lang Yawang datang. Kayaknya hari ini aku datang nggak pas ya. Kamu datang pas, tunggu bentar, jangan lari. Kenapa datang lagi? Apa kabar daging asap itu? Tangan Tuan Toko Ju kenapa? Yang mulia, Ming Yan. Hamba datang untuk memberikan daging. Cuyan Ningtao bawakan wewangianku. Kamu ikut aku. mau apa kamu pergi? Tidak boleh makan binatang iblis, aku akan makan untukmu, lihat. Pemakan enak, kamu tahu daging asap ini sudah kehilangan spiritualitasnya. Sama seperti ham biasa, kenapa begitu keras kepala? Hari ini aku ingin memberitahumu, asalkan aku Ju Cheng Dimao, benda mati bisa menjadi hidup. Bukankah kamu bilang ini daging asap? Lihat baik-baik.
Dagingnya hidup. Luar biasa. Ayo, Makanlah. Daging ini. Ternyata meleleh di mulut penuh jus daging. Bahkan rasanya sama dengan daging segar biasa tidak. Harusnya lebih enak. Keterampilan memasak Tuan Toko Ju memang nomor 1 di dunia. Ini disebut reinkarnasi binatang iblis. Ini disebut tidak berubah sifat buruknya. Tidak usah pedulikan dia. Nona Ju, orang sudah pergi, jangan pura-pura lagi. Apa maksudmu? Daging binatang iblis ini, hamba pernah memakannya. Meskipun keterampilan memasak Nona Ju luar biasa, tapi tidak bisa mengendalikan hidup dan mati apa yang disebut reinkarnasi. Hanyalah perubahan bentuk, bukan perubahan esensi. Meskipun tekstur dagingnya sangat segar, tidak ada lagi spiritualitas binatang iblisnya. Kamu benar-benar bisa merasakannya. Jika masalah bisa diselesaikan hanya dengan keterampilan memasak, aku tidak perlu bertengkar dengan Tang Bao yang menyebalkan itu. Tang Bao. Julukan ini cukup menarik ya. Menyenangkan kan? Aku beritahu kamu, aku sangat jago memberi julukan. Lihat mereka berdua. Yang hijau namanya bawang musim semi, yang merah namanya daging kepiting. Cocok kan? Bawang musim semi dan daging kepiting. Aku juga akan memberimu satu. Bernama laro kamu. Bernama tahu busuk. Tuan Toko Ju, hamba bernama Zhao Heng. Sebut saja namanya. Laro, hari ini kamu datang lagi ke sini, apa di rumah tidak ada makanan enak? Baru-baru ini, ada jejak manusia ikan di pasar. Manusia ikan itu sangat kejam dan berbahaya. Aku khusus datang untuk mengingatkan Nyonya Ju. Tapi aku juga dengar daging manusia ikan itu sangat lezat. Kamu tidak ingin mencobanya? Ternyata kamu sudah mengetahuinya. apa itu? Hantu, ada hantu. Hantu. Cepat pergi. Pergi. Suamiku, Anakku. ayah aku tidak bisa meninggalkannya. Suamiku, Xiao. suamiku, Cepat lari, itu manusia ikan. suamiku,
Kejar. Cepat. Bagaimana? Aku yang membebanimu. Jika kita tidak pernah bertemu, kamu tidak akan diusir dari keluarga Gao, dan tidak akan mengalami patah kaki. Dari awal sampai akhir aku yang membebanimu. Sekarang ayah dan kakakku sudah datang. Saatnya aku pergi. Tidak, Ajiao. Kamu tidak bisa meninggalkanku, tidak, kamu tidak bisa meninggalkanku. Ajiao, Ajiao. Suamiku? Suamiku, kenapa kamu? Ajiao, tidak, kamu tidak bisa meninggalkanku. Sekarang bahkan kamu meninggalkanku. Di dunia yang luas ini, di mana lagi tempat untuk Gao Chong? Bagaimana aku bisa melindungimu? Suamiku? Kamu harus membawanya. Jangan sampai hilang. Katanya Kaisar tidak menyukaimu, diam-diam mengasingkanmu. Jika aku bilang iya, apa yang akan kamu pikirkan? Pasti kamu bukan anak kandung. Aku justru anak kandungnya. Sudah larut malam belum tidur juga. Kamu juga baru saja pulang, bukan? Hari sudah malam. Saya pamit. Baiklah, tidak perlu antar. Laro tidak perlu antar. Minum banyak alkohol, ngobrol apa? Ngomongin cara makan ikan duyung. Kamu masih mau makan Ajiao? Itu semua kesalahannya sendiri. Mencintai seseorang dari ras yang berbeda, apakah itu kesalahannya sendiri? Apa salahnya dia? Apakah saya mati kelaparan atau sakit, kamu tidak peduli. Gao Chong bisa berubah, kenapa kamu masih keras kepala? Semua makhluk sama, apakah kamu harus menyakiti yang tidak bersalah? Baru puas. Daging monster adalah daging. Daging ayam dan ikan bukan daging. Kamu bilang semua makhluk sama. Apakah semua orang harus vegetarian? Apakah sayuran dan buah tidak punya nyawa? Kamu mau kemana? Melaut mencari ikan. Biksu Pagoda Lian Xin retak. Apakah ada sesuatu yang besar akan terjadi? Saya adalah tauti semua yang ada di dunia ini. Seharusnya adalah makanan saya. Tapi kamu bilang, dunia manusia adalah dunia yang hangat dan penuh perasaan. Tapi apakah punya perasaan? Benar-benar hal yang baik. Salah kamu. Kalau bukan karena janji padamu, saya tidak akan berada di kota kecil ini, terkungkung. Janji apa sebenarnya yang membuat Tuan Ju begitu peduli? Kamu tidak tahu Pagoda Lian Xin tidak boleh ada yang masuk. Tapi di pintu tidak ada tanda larangan masuk. Ini aturan yang semua orang tahu di kota Wuxia. Saya baru datang, tidak tahu, tidak bersalah. Tapi siapa yang membuat aturan ini? Saya yang buat. Kamu memang pandai mencari alasan. Pangeran, silakan pulang. Tuan Ju, tenang. Saya tidak tertarik dengan rahasiamu. Tapi sekarang sudah malam, bagaimana kalau saya antar kamu pulang?
Tuan Ju. Pangeran silakan kembali. Kalau tidak enak badan jangan dipaksakan. Tambah banyak. Makan lebih banyak ya. Aku mau makan itu. Hotpot. Tidak bermutu. Hanya orang yang sejalan. Bisa berkumpul makan hotpot jelas sekali. Dia bukan. Dengar-dengar. Seseorang kemarin dibawa pulang. Kamu masih berani bilang semua karena kamu tidak membiarkan aku makan monster. Membuat kakiku lemas. Aku ini Tao Tie. Aku bisa melahap seluruh Tian Xiang Lou dalam sekali makan. Kamu tidak membiarkan aku makan ini. Juga tidak membiarkan aku makan itu. Bagaimana kalau aku menggambar ikan duyung untukmu makan? Bagus, mana kuasnya sekarang gambar cepat-cepat. Mana kuasnya aku. Nanti kalau sakit perut menangis lagi di atas meja. Pemilik toko sudah beberapa hari tidak makan. Kalau kamu bisa menggambar, biarkan dia mencoba. Iya, Tidak berpikir siapa yang menggambar kalian berdua. Sekarang malah membelanya. Makan itu mudah ya, kamu pikir dia hanya makan. Apa salahnya mereka berdua membantu aku? Sekarang siapa sebenarnya pemilik toko? Kamu hanya tahu bercanda denganku. Sebelumnya kamu makan monster tapi sekarang Ajiao sudah memiliki perasaan manusia. Apa salahnya memiliki perasaan manusia? Dia begitu menderita. Apa salahnya aku membantunya menghilangkan penderitaan? Yang dia maksud menghilangkan penderitaan adalah memakan Ajiao itu pembunuhan. Apalagi setiap kali dia menelan monster yang menderita. Monster itu terbebas tapi dia harus menanggung penderitaan itu. artinya, kalau pemilik toko memakan Ajao, dia akan menanggung penderitaan Ajao terus hidup. Benar. Itu bahaya. Kita harus mencari monster yang bahagia untuk pemilik toko atau kita membantu Ajao. Membuat Ajao bahagia jadi pemilik toko bisa memakannya iya. Bagaimana kalian memahaminya sama sekali salah. Apa salahnya? Menurutku mereka berdua paham sekali. Dengan logika rusakmu mereka berdua tidak mengerti. Siapa lagi yang mengerti? Menurutku kalian berdua benar. Ya, kita buat Ajao sangat bahagia dulu. Lalu pemilik toko memakan Ajao, pemilik toko jadi bahagia. Ya, menurutku Cuyan benar, tidak akan sedih lagi. Bos, kamu setuju kan? Cuyan benar, kamu bilang Ajiao jadi bahagia. Aku makan ini bisa jadi bahagia kan? Sangat-sangat bagus, benar sekali Cuyan. Kedepannya kita akan tangkap lebih banyak monster. Aku merasa seperti hidup di antara sekelompok ayam betina tua. Cuyan jadi pintar, bicaranya sangat benar. Kamu bilang Ajiao jadi bahagia. Aku makan Ajiao pasti lebih bahagia. Aku mau makan monster yang bahagia. Bertengkar lagi, bukankah setiap hari begitu? Ayo pergi. Kamu lihat aku ngapain? Kamu nggak lihat aku, gimana tahu aku lihat kamu? Gao Chong cari kamu hari ini buat apa? Datang bawa hadiah buat lebaran. Gak mungkin dia kasih hadiah tanpa alasan, pasti ada maunya. Kamu janji apa sama dia? Dia nggak bisa kasih hadiah tanpa alasan Dia ya. bukan tipe orang seperti itu. Kalau dia punya barang berharga, dia pasti sudah jual. Dia berterima kasih sama aku. Aku yang bikin dia dan Ajiao hidup bahagia lagi kan? Benar? Kamu gak usah makan orang duyung, itu sudah bermanfaat buat semua orang. Benar. Itu. Lebaran gimana? Kamu bilang apa? Lebaran gimana?
ada hubungannya sama kamu. Aku cuma tanya nggak ada maksud ikut campur. Pangeran Langya datang. Bos Ju, ada salam dari saya. Malam ini kenapa pangeran nggak di rumah kumpul sama keluarga? Kenapa datang lagi ke restoran Tian Siang? Tentu saja khusus mengundang Bos Ju. Ikut pergi ke pesta lebaran. Saya pertama kali lebaran di kota Wuxia. Kalau nggak ada masakan Bos Ju. Bukannya sayang ya. Bos hari ini nggak kemana-mana, kita kumpul di rumah. Kumpul apa di rumah gak ada makanan? Laro, saya pergi. Pangeran Langya, tunggu sebentar. Saya ganti baju cantik dulu. Tunggu. Lepas. Tang Bao. Cara menerima tamu. Pemilik Ju tidak perlu begitu keras. Lagi pula, dia hanyalah seorang tukang pembukuan kecil. Ming Yan. Begitu cantik sekali. Pergi. Entah apakah gaun emas ini. Apakah bisa memuaskan hati pemilik Ju. Sangat cocok. Kalian berdua pelayan. Cepat bantu majikan kalian berganti pakaian di atas. Baik. Ayo cepat. Siapa di antara kalian berdua pelayannya?